Hal yang keempat, terakhir. Ini kita bahas ini, Hemor dan Sikem ini. Ini menarik sekali, menarik sekali. Ya, ini menarik. Yang kedua, Sikem anak Hemor, orang Hewi. Lihat ya, orang Hewi, raja negeri itu. Dina ditarikan dan berkosa. Ini kedua saja sudah kelihatan bejatnya mereka seperti apa. Sikem seperti apa. Tapi yang saya bahas, bukan dilarikan dan diperkosa, ini sudah sangat jelas. Ya, kebejatan dari satu kalimat ini sudah sangat menjelaskan kebejatan mereka, gitu ya. Tapi yang mau saya sampaikan itu ini kata Hewi. Ya, kata Hewi ini menarik. Kata Hewi ini menarik. Kenapa? Kayak agak delay ya. Jadi Hewi dalam teks Yunani tadi saya kita sebut itu horib. Horib yang mengacu kepada orang Huri. Horib yang mengacu kepada orang Huri. Ya. Nah, orang Huri. Ya, ini kita tahu. Ini slide telat kayaknya. Di sana telat nggak slide-nya? Oh, sorry, saya mau tanya dulu. Sudah muncul nggak yang Napoli Commentary 2011? Belum ya? Belum ya? Kayak memang belum. Belum. Sebentar ya. Iya, ini memang agak telat nih. Waduh. Internetnya melambat. Bentar. Belum ya. Karena saya mau nampilin peta soalnya. Jadi kalau nggak kelihatan nanti nggak seru. Oke, coba saya agak jelek ya sinyalnya ya. Mungkin yang di Instagram saya ini dulu ya. Saya matikan dulu ya live-nya ya. Mohon maaf sebelum nanti di Instagram supaya di sini bisa lebih cepat lagi. Mohon maaf yang di Instagram. Jadi kalau mau join langsung saja masuk Google Meet. Oke. Oke, sudah mulai muncul ya. Ya. Nah, itu Huri ya. Jadi Hewi di situ Huri. Dan waktu coba kita lihat ini ya. Bangsa Huri itu di mana? Di sini teman-teman Bapak Ibu. Bangsa Huri itu di sini, Hurian Kingdom. Kanaan di mana? Kanaan di sini. Jadi dengan kata lain, Sikem dan Hemor itu bukan orang asli Kanaan. Dia orang Hewi, orang Huri, bangsa asing. Yang dalam sejarah dituliskan nanti mereka memang baru pindah di abad ke-18, 19, 18, 17 sebelum Masehi. Ya sekitar zaman Yakub. Jadi bukti arkeologi menunjukkan bahwa Sikem dan Hewi ini Sikem dan Hemor ini orang Hewi alias orang Huri. Tempatnya di sini. Bukan asli orang Kanaan. Tapi kurang ajarnya mereka bilang apa ke Yakub? Tinggallah pada kami. Negeri ini terbuka untuk kamu. Ini seakan-akan tuh negeri mereka tuh milik nenek moyangnya mereka gitu loh. Ini kurang ajar menurut saya. Ini tidak tahu diri sebenarnya ya. Ini kok bisa, ini orang bangsa asing sebenarnya, kok bisa ngomong kayak gini ke Yakub?
Padahal Yakub lebih punya hak atas Kanaan. Kenapa? Bapaknya dia tinggal di Kanaan. Kakeknya dia tinggal di Kanaan. Abraham, Ishak, Yakub tinggal di Kanaan. Abraham dan Ishak tinggal di Kanaan. Lah kok bisa-bisa Hemor dan Sikem yang adalah pendatang, orang asing, bilang ke Abraham yang lebih punya hak atas tanah itu, dia bilang apa? Tinggallah pada kami. Negeri ini terbuka untuk kamu nih. Ini nggak tahu diri nih. Dan yang lebih nggak tahu dirinya lagi apa? Pasal kemarin, minggu lalu, pasal 33, kita tahu Yakub itu beli tanah. Yakub bukan numpang, dia sah beli tanah. Maka apa? Ini karakter pertama Hemor dan Sikem. Tidak tahu diri. Ini karakter pertama. Hemor dan Sikem adalah orang yang tidak tahu diri. Dan orang yang tidak tahu diri ini menawarkan apa? Menawarkan kawin campur. Wah, ini kurang ajar menurut saya. Saya tahu ini, saya kesel saya jadi bacanya. Ini orang yang kurang ajar banget Hemor sama Sikem. Ini nggak tahu diri banget. Ini orang asing sama-sama orang asing. Kok belagak kayak dia punya tanah itu gitu loh. Ini wah. Ya, saya baca ini jadi kesel. Jadi kesel sama Hemor sama Sikem ini. Lalu lanjut ya. Kita buka lagi kebobrokan mereka. Ini kita membuka kebobrokan orang lain. Tapi kita belajar. Kita belajar dari kebobrokan Hemor dan Sikem. Lalu Sikem akhirnya minta. Dia bilang kepada bapaknya, biar dia menikahi Dina. Lalu akhirnya, ya dia bilang begini, walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar, seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Nah, tapi anak-anak Yakub bilang apa? Oh enggak, kita enggak minta uang mahar. Kita minta kalian semua sunat. Kamu, Sikem, sunat. Dan semua laki-laki di antara kamu, sunat. Hemor dan Sikem menyetujui usul mereka. Ini kalau, Bapak Ibu ya, kalau mereka pintar, sedikit aja, harusnya mereka mempertanyakan. Mempertanyakan apa? Pertama, sunat kan tidak lazim. Di masyarakat Kanaan nggak lazim. Di Kanaan tercatat baru Abraham yang sunat. Tapi sebelum Abraham dilakukan di Mesir. Ya, catatan arkeologis sebelum zaman Abraham, Mesir sudah melakukan sunat. Itu sudah sempat kita bahas tentang sunat ya. Dan perjanjian dengan Abraham. Tapi di Kanaan ini nggak lazim. Dan nggak ada hubungannya antara sunat dengan pernikahan. Udah nggak lazim, nggak ada hubungannya dengan pernikahan. Yang lebih ada hubungannya apa? Ini uang mahar. Maka Sikem tawarkan apa? Uang jujuran, uang mahar seberapa banyak pun aku kasih. Karena apa? Yang ada hubungannya dengan pernikahannya uang mahar atau mas kawin. Itu yang pertama. Kalau mereka pintar, mereka pasti mempertanyakan itu. Kenapa nih sunat? Yang kedua, kalau mereka pintar, sedikit saja mereka pasti mempertanyakan. Loh, yang mau menikah itu Sikem dan Dina. Kalau memang perjanjiannya harus sunat, yang disunat siapa? Ya Sikem aja dong. Kenapa setiap laki-laki di antara kamu harus sunat? Dan anehnya apa? Mereka menyetujui. Ini kan kalau Hemor dan Sikem ini pintar, mereka pasti mempertanyakan itu. Kesimpulannya Bapak Ibu apa? Gampang. Hemor dan Sikem orang bodoh. Bukan orang pintar. Orang bodoh ini. Ini orang bodoh. Lihat ya. Ini harusnya kalau mereka punya kepintaran sedikit saja, mereka mempertanyakan hal itu. Tapi ini enggak, ini orang bodoh. Itu yang kedua. Lanjut lagi. Kita bongkar lagi. Lalu apa? Nah, akhirnya Hemor dan Sikem bilang ke orang-orang di kota. Dia bilang apa? Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini menjalani dengan bebas. Ya.
maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Ya, ini sesuai ya dengan apa yang Hemor sampaikan kepada anak-anak Yakub. Namun ya, kita harus sunat semuanya, dia bilang begitu. Nah, anehnya dia bilang begini, ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Kalimat ini dari mana? Perbincangan Hemor Sikem dengan anak-anak Yakub nggak ada kalimat ini. Maka apa pidato tersebut tidak menyebutkan kejadian sebenarnya dari tawanan, dari tawaran. Kesimpulannya apa? Hemor dan Sikem adalah pembohong. Dan kita tahu mereka mengumpulkan orang di gerbang kota itu. Rupanya gerbang kota itu berarti semua penduduk. Kebohongan mereka menyengsarakan semua penduduk kota. Wah, ini orang ini banget memang. Bejat banget memang. Kebohongan mereka merugikan bahkan membunuh semua penduduk kota. Dan yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu apa? Yang lebih parahnya lagi ini. Sikem itu orang yang paling dihormati. Orang yang paling berpengaruh. The greatest man, orang yang paling besar. Paling terkenal. Dia bersedia tunduk pada operasi sunat yang menyakitkan ini. Ya. Lihat bagaimana orang yang berada di posisi tertinggi, orang yang paling dihormati, orang yang paling berpengaruh, orang yang paling terkenal, seketika itu juga jatuh. Nampak ketidaktahu diriannya, nampak kekurang ajarannya, nampak kebodohannya, nampak kebohongannya. Kenapa? Hanya karena satu celah. Nafsu. Hanya karena satu pintu terbuka. Nafsu. Karena satu nafsu ini membongkar semuanya. Membongkar kekurangan ajaran mereka. Membongkar kebodohan mereka. Membongkar kebohongan mereka. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ini mengerikan sekali. Ini mengerikan sekali. Nafsu yang menjatuhkan Hemor dan Sikem. Yang saat itu berada di posisi tertinggi. Sampai ke tempat rendah. Wah, ini mengerikan. Dan dalam tafsiran, ya, hal ini tidak muncul tiba-tiba. Dalam tafsiran dikatakan begini. Sikem adalah satu-satunya di antara warga yang benar-benar bersalah. Kenapa? Ya kecuali mungkin berapa pelayannya mungkin memberinya bantuan. Dan Hemor sang raja. Mungkin terkena noda dengan tidak menghakimi dengan baik. Dan tidak menghukum putranya dengan lebih keras. Dan tidak mengirim Dina pulang. Tapi mengapa warga yang tidak bersalah terlibat dalam kehancuran? Nah, ini bahasa Latin ya. Quid deliran reges. Ini saya nggak bisa bahasa Latin. Saya jujur saya nggak bisa bahasa Latin, tapi George Leo Hedok menulis dalam bahasa Latin dan kira-kira arti dalam bahasa Inggris itu seperti ini. Yang saya juga jujur saya tidak tahu artinya apa. Ya, tapi saya nggak akan bahas tentang ini. Tapi yang saya bahas ini, kejatuhan Sikem sebenarnya tidak tiba-tiba. Jadi diduga ada didikan yang salah dari bapaknya. Kejatuhan Sikem pasti ada pemupuknya. Dan pada kasus Sikem salah satunya adalah orang tua yang tidak mendidik dengan benar. Tidak menghukum dengan lebih keras. Ini saya jadi ingat Daud. Jadi ingat Daud. Bagaimana kisah Tamar. Ya kan? Dan Daud tidak menghukum anaknya. Dan akhirnya muncullah pemberontakan Absalom.
Dan Daud masih tetap tidak menghukum, tidak mau Absalom dihukum dan dibunuh. Ini mirip dengan Daud sebenarnya. Agak ada kemiripan. Ya, ada sedikit kemiripan. Tapi artinya begini, yang mau dikatakan ini. Kejatuhan Sikem bukan secara tiba-tiba, tapi pasti ada penyebab sebelumnya. Jadi artinya begini, segala tabiat kita itu bisa dilacak, teman-teman Bapak Ibu. Mungkin kita pemalas. Mungkin kita orang yang suka aneh-aneh sebagai macam, itu bisa kita lacak. Kenapa kok kita begitu? Mungkin kita gampang marah. Mungkin kita gampang tersinggung. Mungkin kita gampang baper. Mungkin kita gampang jatuh cinta. Itu bisa dilacak penyebabnya. Ada seseorang yang bilang begini, ya dia diwawancari dan dibilang tidak, dia diwawancari ditanya begini, wah kita memang hidup di dunia yang banyak sekali orang-orang Kristen yang jatuh ya, dan bahkan mungkin nampaknya lebih mudah jatuh daripada tetap bertahan. Nah, seorang pelayan Tuhan yang diwawancara itu dia bilang begini, saya nggak setuju, dia bilang, saya nggak setuju lebih mudah jatuh daripada bertahan. Kenapa? Karena celah besar hanya bisa terjadi kalau sudah dipupuk dengan celah-celah yang kecil. Jadi kejatuhan tuh nggak tiba-tiba. Ada pemupuknya. Ada alasannya. Misal orang selingkuh, nggak tiba-tiba orang selingkuh. Ada pemupuknya. Mungkin dipupuk dengan pornografi. Mungkin dipupuk dengan bagaimana dia suka untuk berbincang nggak penting dengan lawan jenis dalam waktu yang lama, dan itu kan terpupuk namanya, dan dia menyepelekan, mungkin seperti kasus Dina, dia menyepelekan, oh nggak apa-apa nih kan cuma gini aja, nggak masalah lah, tapi hal kecil jadi besar Bapak Ibu, dan itu yang nampak sangat jelas di Sikem. Kejatuhan Sikem bukan secara tiba-tiba, tapi pasti ada penyebab sebelumnya. Maka hal kecil yang kita lakukan itu pengaruhnya besar di masa depan. Banyak orang menyepelekan karena apa? Tidak langsung terjadi. Nanti terjadinya maka disepelekan dan nampaknya kecil. Padahal kalau diteropong ke masa depan itu sangat besar. Kemalasan yang kita pupuk sekarang menuai kehancuran di masa depan. Kebohongan yang kita pupuk di masa sekarang menuai kejahatan di masa depan. Itu mengerikan. Nampaknya kecil, tapi mengerikan. Dari sini kita bisa belajar apa? Nafsu yang menjatuhkan Hemor dan Sikem yang berada di posisi tertinggi, ke tempat rendah, yang menunjukkan sifat tidak tahu diri, kebodohan dan kebohongan mereka. Yang kedua, kejatuhan Sikem bukan terjadi secara tiba-tiba, tapi pasti ada penyebab sebelumnya. Nah itu saja, dan kita review sedikit. Pertama, kesamaan dengan sumber non Alkitab ya. Dari sini kita tahu bahwa sumber Alkitabiah dapat disandingkan dengan sumber sejarah non Alkitab sebagai bukti kebenaran informasi dalam Alkitab. Celah Dina. Rasa penasaran, ketidakwaspadaan, dan sikap menyepelekan dari Dina membuka celah terhadap pemerkosaannya, bahkan peperangan antara Israel dengan Hemor Sikem. Dan hati-hati dengan pergaulan. Yang ketiga, Simeon dan Lewi balas dendam. Ada sudut pandang bahwa apa yang dilakukan Simeon dan Lewi adalah benar dalam konteks membunuh orang kafir yang dapat menghalangi pemenuhan janji. Tapi tidak sepantasnya menggunakan agama untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Dan tidak boleh mengharapkan hukumannya sangat berat, apalagi sampai membunuh. Melainkan bersabar, tetap menegur untuk menjadi baik, dan jangan pernah diam. Tetap utarakan, tetap bela diri, nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi bukan dalam konteks kekerasan. Yang keempat, Hemor dan Sikem. Nafsu yang menjatuhkan nafsulah yang menjatuhkan Hemor dan Sikem yang awalnya berada di posisi tertinggi ke tempat rendah, menunjukkan sifat tidak tahu diri, kebodohan, dan kebohongan mereka. Kejatuhan Sikem bukan secara tiba-tiba, tapi pasti ada penyebab sebelumnya.
Nah, itu saja untuk malam hari ini. Karena sudah mau jam 9, maka mohon maaf untuk kesekian kali tidak ada tambahan kesaksian atau pertanyaan ya. Mungkin bisa disampaikan minggu depan. Jadi ya kalau ada tambahan kesaksian atau mau bertanya bisa disampaikan minggu depan. Waktu jazz lagi. Nah, ini pengumuman seperti yang luar biasa. Setiap hari Jumat kita jam 8 malam kita akan berdoa rosario. Nah, besok Minggu jam 5 sore, maaf, jam 3 sore ya. Maaf. Bukan jam 5, tapi jam 3 sore kita akan ada persekutuan doa. Lalu Selasa kita akan ada Miracle Room jam 8 malam. Lah minggu depan hari Rabu jam 7 malam kita kembali lagi jazz. Kita akan bahas Kejadian 35 ayat 1 sampai 29. Ini banyak nih perikopnya nih. Yakub dibetel untuk kedua kalinya. Kelahiran Benyamin, Rahel mati, anak-anak Yakub, Ishak mati. Ini banyak sekali. Dan kita akan bahas itu semua. Linknya sama dan linknya disimpan saja. Nah, ini besok Minggu ya. Kita akan praise and worship. Nah, kita akan puji dan sembah Tuhan. Jangan lewatkan ya guys. Besok Minggu jam 3 sore. Semua diundang. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya diundang. Nah, jangan lupa juga follow dan support kita. Channel YouTube kita ada nih House of Praise Bandung dan Instagram kita @house.of.praise. Lalu ini adalah seminar pertumbuhan. Besok ya. Ini besok seminar. Karena acara ini juga kita geser ke hari Rabu. Jadi besok kita akan seminar pertumbuhan. Mungkin masih bisa daftar. Mungkin. Ya, pendaftaran ada di sini. bit.ly/pendaftaran CWG. Atau bisa kontak personnya nih. Bella Vista dan Claudia Michelle. Nah, kita akan kuis ya. Nah, ini masih jam 9 pas nih. Kita akan kuis ya. Hanya bagi yang belum pernah menang. Jadi teman-teman Bapak Ibu semua diundang dalam kuis kali ini. Pertanyaan cukup gampang, yaitu apa? Ini. Dari paparan, apa yang bisa kita pelajari dari Hemor dan Sikem? Tadi banyak ya. Banyak hal ya. Mulai dari karakternya, mulai dari apa, kita bisa pelajari apa. Apa yang bisa kita pelajari dari Hemor dan Sikem. Nah, mau silakan. Saya akan tunggu di kolom chat. Ada? Silakan di kolom chat. Siapa yang beruntung untuk kesempatan malam hari ini? Boleh, semua boleh bergabung ya. Bagi mereka yang belum pernah menang, ya. Jadi kalau bagi yang pernah menang, beri kesempatan kepada yang lain. Nah, monggo silakan. Saya tunggu dalam beberapa detik lagi ya. Yuk. Saya hitung saja ya. Saya hitung saja. Kalau waktu habis dan tidak ada menjawab, maka hadiah kuis malam hari ini hangus. Ya, saya hitung dari 10 ya. 10, 9, 8, Ayo 7, Marcel, Mbak Andri. 6, 5, 4, 3, 2, 1, setengah, seperempat, tidak ada. Oke, kita tutup ya. Sayang sekali. Jadi untuk kuis malam hari ini sayang sekali hadiah hangus. Oke, minggu depan ini ya. Wah, Bang Ambo. Oh ya. Oke, wah, Bang Ambo sebenarnya sudah tepat menjawabnya ya, tapi karena sudah ditutup waktunya, saya dan Bang Ambo juga sudah pernah menang ya. Jadi kita tunggu pada kesempatan selanjutnya. Kita tunggu pada kesempatan
berikutnya. Terima kasih Bang Ambo yang sudah mencoba berpartisipasi. Ya, kita tunggu minggu depan ya. Minggu depan juga tetap akan ada kuis berhadiah juga. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mari kita tutup malam hari ini dengan doa, yaitu doa penyembuhan batin dalam tidur. Mari kita berdoa, kita buka doa ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus, hadirlah pada masa laluku sementara aku tidur. Sembuhkanlah segala luka dalam batinku yang pernah kualami. Luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama. Luka karena pengkhianatan. Luka karena penolakan. Luka karena pelecehan. Luka karena penghinaan. Biarlah dengan darah-Mu Kau jadikan aku utuh kembali. Semua hubungan persaudaraan yang sudah rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan. Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesamaku, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku dan isilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan dan berkatilah aku. Malam hari ini juga ya Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong terus satukan bangsa ini. Karena bangsa ini adalah negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami percaya Roh Kudus tidak memecah belah. Hanya iblis yang memecah belah. Tapi Roh Kudus menyatukan. Seperti Roh Kudus tercurah saat Pentakosta dan banyak bangsa. Berbagai suku bangsa berkumpul untuk mendengarkan Injil. 5.000 orang dibaptis dalam satu baptisan. Hal yang serupa yang kami minta untuk bangsa ini. Sekalipun di bangsa ini banyak suku, tapi satukan kami dalam Engkau. Satukan kami oleh kuasa Roh Kudus. Kami juga berdoa malam hari ini bagi istri Bang Ambu. Kami berdoa ya Bapak untuk Kak Melva. Kau sembuhkan penyakitnya. Kuasa Roh Kudus menyembuhkannya malam hari ini. Kami minta ada kesembuhannya mengalir. Fisiknya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan jiwanya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Buat keluarga ini ya Tuhan. Melalui mujizat kesembuhan yang Kau berikan. Semakin percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Bahwa Yesuslah Tuhan. Raja di atas segala raja. Yesuslah satu-satunya penyelamat yang dapat mengantar kita kepada Bapa. Dan Yesuslah tabib di atas segala tabib. Kami minta malam hari ini di dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi atas istri Bang Ambu. Kesembuhan juga terjadi atas kami semua dan keluarga kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Utus malaikat kudus-Mu, khususnya Santo Rafael, oleh kuasa Tuhan melalui Santo Rafael, menyembuhkan istri Bang Ambu malam hari ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa kami ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang
dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang, dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Gabriel, Santo Mikael, Santo Rafael, doakanlah kami, lindungilah kami, tolonglah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.